Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke wilayah Israel pada Kamis 22 Agustus 2024. Menurut informasi, Hizbullah melancarkan 13 serangan ke Israel dalam waktu 24 jam dan sejumlah fasilitas yang menjadi serangan. Dikutip dari Tribunnews.com, perlawanan di Lebanon itu menargetkan 7 pos militer Israel, gudang logistik, hingga kendaraan di Israel Utara. Ini menjadi salah satu serangan paling intens sejak Oktober 2023. Pasalnya, sebelumnya Hizbullah hanya melancarkan serangan kurang dari 12 target per hari. Di hari sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan puluhan rudalnya. Militer rezim Zionis melaporkan mendeteksi sekitar 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon menuju dataran tinggi Golan, Suriah yang diduduki. IDF mengklaim telah mencegat beberapa roket, sementara yang lain mendarat di dekat kota Katzrin di Israel. Sirene roket yang masuk diaktifkan di beberapa kota dan permukiman Israel di dekat perbatasan wilayah pendudukan Palestina dengan Lebanon. Menurut laporan, rudal-rudal tersebut menghantam rumah pribadi di dataran tinggi Golan. Sebuah rumah terbakar hingga petugas pemadam kebakaran turun tangan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah menyerang wilayah Israel menggunakan sejumlah senjata. Serangan itu menargetkan barak militer hingga peralatan mata-mata militer rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan beruntun ini dilakukan Hizbullah pada Kamis 22 Agustus 2024. Mereka meluncurkan serangkaian serangan artileri, roket, dan pesawat tak berawak terhadap aset Israel. Mulanya mereka menembakkan peluru artileri kaliber besar ke barak Biranit di dekat perbatasan Palestina-Lebanon pada pukul 7 pagi waktu setempat. Sementara Angkatan Udara nirawaknya meluncurkan segerombolan pesawat nirawak ke posisi IDF di kota pendudukan Kiryat Simona. Pada pukul 11.30 malam, pesawat nirawak FPV menghantam lokasi militer Jal al-Alam. Pesawat nirawak serang satu arah mini itu meledak dan mengenai perangkat lunak mata-mata Israel yang dipasang di lokasi tersebut. 20 menit kemudian, Hizbullah menggunakan senjata yang tidak ditentukan untuk menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Metula. Selanjutnya menyerang posisi IDF di lokasi militer Al-Gajar. Serangan itu diklaim menewaskan militer Israel dan ada pula yang luka-luka. Militan yang didukung Iran ini turut menembakkan roket menyasar lokasi militer Al-Sumahah di perbukitan Kifar Koba. Tentara Israel dilaporkan tewas saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Ia terbunuh setelah terkena senjata anti-tank. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, tentara tersebut terbunuh pada Kamis 22 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, insiden terjadi saat pasukan terus melanjutkan operasi di seluruh jalur Gaza. Menurut laporan, identitas tentara yang terbunuh itu ialah Sersan Ori Askenazi Nechemia, 19 tahun. Ia berasal dari Brigade Lapis Baja ke-401 Batalion ke-46 dari Ashkelon. Menurut penyelidikan awal IDF, Nechemia tewas oleh tembakan rudal anti-tank di Rafah, Gaza Selatan. Kematiannya menambah jumlah korban Israel dalam serangan darat terhadap Hamas di Gaza dan dalam operasi militer di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza menjadi 336. Sebelumnya, IDF juga mengklaim membunuh 50 anggota Hamas. Insiden ini terjadi di lingkungan Tel Sultan, Rafah. Mereka juga mengaku menyerang depot senjata Hamas yang berdekatan dengan sekolah Salah al-Din di kota Gaza. Seorang jenderal IDF mengungkap kegentingan negaranya jika nekat melanjutkan perang dengan gerakan perlawanan Hamas dan Hizbullah. Menurutnya, Israel saat ini dalam kondisi bahaya dan bahkan bisa runtuh dalam setahun. Hal ini disampaikan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Israel Yitzhak Brik. Brik menyatakan Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant tampaknya mulai menyadari kebenaran jika Israel dalam bahaya besar jika terus melanjutkan perang di berbagai front saat ini. Dikutip dari Tribunnews.com, ia lantas mengungkap keresahannya jika kesepakatan gencatan senjata gagal dilakukan. Hal itu dinilai akan menyebabkan perang regional meletus. Dengan situasi tersebut, posisi Israel dinilai akan berbahaya dan terancam. Menurutnya, tujuan Gallant di Gaza belum tercapai. Target untuk menguasai terowongan dan mengalahkan Hamas dinilai masih jauh dari jangkauan.
BRIC lantas membantah pernyataan Galan yang menyebut bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar sendirian di terowongan dan telah kehilangan kendali atas anak buahnya. Menurutnya, klaim Menteri Keamanan Israel itu tidak benar. Malah menurutnya, dengan banyaknya tentara Zionis yang terbunuh, Israel kini mulai tenggelam dalam penyerangan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.